Observasi untuk pembaruan birokrasi pelayanan. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan mengenai apa yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui observasi, kita dapat memperoleh fakta-fakta objektif yang dapat digunakan untuk memperkirakan berbagai masalah dalam birokrasi dan memahami mindset serta budaya birokrasi yang tercermin dari perilaku aparat. Membaca birokrasi secara diagnostik. Yang pertama, focused group discussion. Informasi kualitatif mengenai berbagai aspek kehidupan birokrasi pelayanan yang di-share oleh kelompok berlaku hanya pada kelompok itu. Kedua, survei. Informasi kuantitatif yang berlaku pada populasi tertentu bersifat umum, persepsi, atau penilaian responden. Ketiga, observasi. Informasi yang faktual dan objektif berlaku pada kasus yang diamati. Fokus observasi. Sikap dan perilaku petugas. 1. Cara menyapa. Bagaimana petugas menyapa warga yang datang? Apakah dengan ramah dan bersahabat atau acuh tak acuh? 2. Perilaku melayani. Bagaimana petugas berperilaku dalam melayani warga? Apakah mencerminkan sikap dan perilaku yang diharapkan? 3. Mencerminkan budaya birokrasi. Apakah sikap dan perilaku petugas mencerminkan budaya birokrasi yang salah, seperti arogansi atau kurangnya empati? Fokus observasi pada desain dan tata letak kantor. Apakah desain mempermudah akses? Cek bagaimana desain dan tata letak kantor dirancang. Apakah memudahkan pengguna dalam akses pelayanan? Apakah kepentingan pengguna diperhatikan? Apakah kepentingan pengguna menjadi dasar utama dalam perancangan desain dan tata letak kantor? Siapa yang paling diuntungkan? Kepentingan siapa yang paling mendominasi perancangan desain dan tata letak kantor? Fokus observasi pada fasilitas dan lingkungan pelayanan. Ruang tunggu. Apakah ruang tunggu tersedia dan dirancang untuk membuat nyaman pengguna? Fasilitas toilet. Bagaimana akses dan kondisi fasilitas toilet yang tersedia? Privasi pengguna. Apakah privasi pengguna seperti di ruang periksa puskesmas terlindungi dengan baik? Orientasi pada pengguna. Apakah fasilitas dan lingkungan pelayanan menunjukkan bahwa kepentingan pengguna menjadi dasar utama? Manfaat observasi. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Observasi dapat menghasilkan fakta-fakta objektif yang dapat digunakan untuk mengenali masalah dalam birokrasi pelayanan. 2. Memahami mindset dan budaya. Observasi dapat memberikan informasi mengenai mindset dan budaya birokrasi yang tercermin dari perilaku aparat. 3. Mengembangkan instrumen lain. Hasil observasi dapat digunakan untuk mengembangkan kuesioner dan materi FGD yang lebih relevan. Melakukan observasi. Pertama, perhatikan secara seksama. Amati dengan cermat hal-hal yang penting menggambarkan praktik penyelenggaraan pelayanan. 2. Catat dan dokumentasi. Catat atau foto semua kejadian yang menarik dan relevan untuk menjelaskan praktik pelayanan. 3. Cari hubungan dan makna. Cari hubungan antar temuan observasi dan coba ungkap makna yang dapat menjelaskan praktik pelayanan. Menggunakan hasil observasi. Identifikasi masalah. Gunakan hasil observasi untuk mengenali masalah yang dihadapi birokrasi pelayanan. Temukan makna. Coba ungkap makna yang terkandung dalam temuan observasi untuk menjelaskan praktik pelayanan. Hubungkan dengan teori. Cari benang merah antara temuan observasi dengan teori-teori yang ada. Rencanakan tindakan. Rumuskan tindakan yang dapat dilakukan untuk melakukan pembaruan birokrasi pelayanan.
Observasi versus metode lain. Observasi ialah menghasilkan informasi faktual dan objektif yang berlaku pada kasus yang diamati. Sedangkan focused group discussion yang menghasilkan informasi kualitatif yang hanya berlaku pada kelompok yang terlibat. Lalu survei yang menghasilkan informasi kuantitatif yang berlaku pada populasi tertentu secara umum. Observasi lebih objektif. Mengapa? Pertama, menghindari bias. Hasil observasi cenderung lebih objektif daripada wawancara, karena tidak mudah dipengaruhi oleh persepsi dan kepentingan responden. Lalu, observasi mencerminkan realitas. Temuan observasi sering lebih mencerminkan realitas praktik pelayanan dibandingkan hasil survei yang hanya menangkap persepsi responden. Lalu, saling melengkapi. Observasi dapat saling melengkapi dan memperkuat temuan dari metode lain seperti wawancara dan FGD. Kesimpulan, observasi menghasilkan fakta objektif. Observasi dapat menghasilkan fakta-fakta objektif mengenai praktik penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Memahami mindset dan budaya birokrasi. Observasi dapat memberikan informasi mengenai mindset dan budaya birokrasi yang tercermin dari perilaku aparat. 3. Melengkapi metode lain. Hasil observasi dapat saling melengkapi dan memperkuat temuan dari metode lain seperti wawancara dan FGD.